Pada diri sekalian, sebelum kita mulai kajian ataupun daurah pada pagi hari ini, insyaallah daurah pada pagi hari ini akan mengangkat tema kemuliaan darah dan kehormatan seorang muslim di sisi Allah, yang insyaallah akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Muhammad Umar bin Azawed. Beliau adalah pengasuh Mahat atau Pondok Pesantren Diyaus Sunnah Cirebon. Para hadirin sekalian, sebelum kita mulai, ada beberapa tata tertib yang perlu kami sampaikan kepada semua peserta daurah. Pertama, diharapkan untuk menjaga ketenangan dan ketertiban jalannya daurah. Kemudian yang kedua, selama kajian berlangsung, dimohon untuk tidak mengaktifkan HP. Kemudian yang ketiga, dimohon untuk tidak mengambil gambar dalam bentuk apapun. Yang keempat, kepada semua peserta daurah untuk tidak meletakkan alat perekam di meja Ustadz, tetapi diletakkan di tempat yang telah disediakan, yakni di atas salon-salon yang ada di sekitar masjid ini. Kemudian yang kelima, dimohon untuk semua peserta bisa menjaga kebersihan lingkungan. Dan perlu diketahui bahwasanya daurah pagi hari ini insyaallah akan disiarkan secara langsung oleh Radio Darussalaf 98,60 FM. Sehingga kita bisa mengikuti daurah ini lewat siaran langsung. Hadirin sekalian, sebelum kita mulai, sekali lagi kita bawakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan yang telah kita sampaikan. Yang kedua adalah sambutan dari Bapak Camat Kecamatan Sumberlawang, yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Heri Susanto Esos. Kemudian yang ketiga adalah acara inti daurah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Umar Azawed sampai jam 11.30. Kemudian istirahat, sholat duhur. Setelah itu dilanjutkan tanya jawab. Maka kepada semua peserta daurah yang ingin menanyakan tentang materi kajian atau yang lain, maka tolong nanti disampaikan lewat tulisan dan disampaikan kepada panitia, yakni sebelum season yang kedua pada sholat duhur dimulai. Demikian ikhwas sekalian, susunan acara daurah pada pagi hari ini. Dan kita lanjutkan acara yang kedua, yakni sambutan dari Bapak Camat Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Kepada beliau yang kami hormati, Bapak Dr. Andes Heri Susanto Esos, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak-bapak semua, jamaah yang hadir pada pagi hari ini, marilah sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga pagi yang ceria ini kita dapat berkumpul di aula masjid dalam rangka kajian yang nanti akan kita dengarkan bersama-sama. Sebelumnya pertama saya
sampaikan kepada semua warga yang hadir di sini, utamanya Kecamatan Sumberlawang atau yang lainnya, bahwa bagi bapak-bapak yang belum melakukan kegiatan perekaman EKTP, jangka waktunya tinggal 1 bulan lagi. Jadi akan diakhiri pada bulan Oktober. Oleh karena itu, bagi yang belum, segera saja menuju tempat kecamatannya masing-masing, karena EKTP merupakan dokumen yang sangat penting, yang harus dimiliki oleh setiap penduduk yang memang usianya sudah memadai untuk hal tersebut. Pertama kali dilaksanakan di wilayahnya sendiri, tetapi pembuatan ulang jika 5 tahun kemudian sudah habis, maka bisa dilakukan online di mana saja. Jadi tidak harus di wilayahnya, tetapi pertama kali harus di wilayahnya. Dokumen itu menjadi penting untuk berbagai hal. Jadi kemungkinan nanti kartu kebutuhan yang lain akan jadi satu pada kartu EKTP itu. Dan itu hanya 1 digit untuk 1 orang. Jadi 1 orang tidak bisa mempunyai 2 nomor. Karena nomor yang salah 1 huruf tidak akan keluar untuk keperluan apapun. Jadi ini menjadi penting, maka saya ingatkan pada panjenengan semua. Yang selanjutnya, bahwa pondok pesantren ini yang dipimpin oleh Pak asmonya saya lupa Pak Fauzan, ini koordinasi, sinkronisasi yang dilakukan di wilayah Kecamatan Sumberlawang berjalan cukup baik. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang dilaksanakan, saya selalu memberikan apresiasi. Dan saya sudah hadir beberapa kali di masjid ini, 2 kali dalam forum yang besar ini. Ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah daerah melalui camat untuk kegiatan pondok pesantren dan masjid yang dipimpin oleh Pak Fauzan ini sudah sejalan dengan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari pemerintah daerah dalam rangka mengembangkan dakwah dan membina umat Islam pada umumnya. Kajian ini menjadi menarik karena saya membaca salah satu temanya adalah kemuliaan tentang darah seorang umat Islam di sisi Allah, di mana memang darah umat Islam yang saat ini kita ketahui begitu banyak dan mudahnya di berbagai tempat dengan berbagai aktivitasnya juga. Jadi pada waktu hari raya berapa jumlah darah yang ada di jalan ketika itu terjadi kecelakaan. Demikian juga beberapa minggu terakhir sebuah sekolah lanjutan atas tawuran di Jakarta itu juga menyebabkan darah mungkin dari saudara kita ya terhadap hal tersebut belum terjadi di tempat-tempat lain. Oleh karena itu mungkin kajian ini akan memberi penjelasan dan gambaran bagaimana kita memahami hal tersebut. Karena itu saya mengharapkan bahwa baik dari materi kemudian ustadz nanti yang akan memberikan kajian maupun para pesertanya supaya bisa memberikan dukungan pada wilayah saya, Kecamatan Sumberlawang yang memang beberapa tahun cukup kondusif ini. Jadi saya memberikan apresiasi, namun demikian juga saya meminta bahwa kegiatan ini juga memberikan dukungan, memberikan daya dorong agar wilayah ini tetap kondusif. Karena kita sudah banyak hal yang kita jumpai di masyarakat ini yang menyebabkan
kehidupan di satu wilayah itu menjadi tidak nyaman. Oleh karena itu yang sudah baik ini memang perlu kita secara bersama-sama untuk menjaganya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jamaah yang hadir di sini sesuai dengan keyakinannya memang mempertahankan prinsip-prinsip keagamaan masing-masing. Tetapi dalam satu kehidupan itu memang harus ada tata laksana pemerintahan. Jadi ada regulasi yang dilakukan oleh sebuah pemerintah yang terstruktur mulai presiden, gubernur, bupati, dan camat. Itu yang sampai dengan kepala desa. Itu yang mengatur tata pemerintahan di satu wilayah. Sehingga kegiatan seperti ini bisa berlangsung jika tata pemerintahan itu berjalan dengan baik. Dan karena memang kita hidup dalam satu wilayah yang ada identitasnya. Jadi saya seringkali berbicara pada semua penduduk di wilayah saya, sepanjang menggunakan nama Sumber Lawang, maka siapapun harus melakukan koordinasi terhadap aktivitasnya masing-masing, sehingga kita bisa terkoordinasi secara baik. Kalau ada kegiatan, maka kegiatan ini dijamin aman dan nyaman bagi pengikutnya. Karena Muspika dan Ramil dari Kapolsek tentu akan membantu keamanan untuk kegiatan seperti ini. Itu menjadi penting karena apa? Koordinasi dilakukan. Sekarang sedang berlaku sebuah undang-undang pada tahun 2013 ini dengan nomor 15, yaitu keterbukaan informasi publik, di mana publik bisa meminta informasi apa saja terhadap penyelenggara negara. Dan ketika penyelenggara negara tidak bisa memberikan penjelasan dengan data-data autentiknya, maka kita bisa dituntut secara hukum. Oleh karena itu, setiap aktivitas yang berada di wilayah kecamatan dengan identitas Sumber Lawang, maka harus melakukan koordinasi dengan orang yang memang ditugaskan oleh bupati yang disebut camat itu. Karena kalau tidak dilakukan demikian, maka akan menjadi keliru bagi mereka yang menyelenggarakan itu. Saya katakan, nek nganggo jeneng Sumber Kencono terserah, kita tidak akan mengganggu dengan segala aktivitasmu. Tapi ketika dengan nama Sumber Lawang, maka ada orang yang mengampu, yang diberi tugas tanggung jawab, maka perlu melakukan koordinasi. Dan Pak Fauzan telah melakukan hal itu. Makanya saya mensupport setiap aktivitas yang dilakukan. Mudah-mudahan agenda hari ini akan besar manfaatnya bagi kita bersama dengan susunan acara yang sudah dibacakan tadi. Ini Pak Lurahnya Pendem yang domisili di desa ini juga saya ajak untuk menghadiri ini, sedangkan dari Koramil dan Polsek menjaga di luar untuk keamanan dan kenyamanan panjenengan. Semoga acara ini mendapatkan petunjuk dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.